Puji bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan segera memulaikan ibadah puasa kita pada saat siang hari ini. Mula pertama, saya mengucapkan kepada kita semua yang ada di tempat ini, juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun kita berada. Saya mengucapkan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita awali pujian kita dalam nyanyian rohani 136. Kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya Bapa Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah Bapa Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kembali atas, sama-sama kita bangkit berdiri. Kini saatnya, kini saatnya berdiri di altarnya Bapa Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya. Kita angkat tangan kanan kan. Masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita turunkan tangan kita. Kita pujikan pujian ini kembali dari atas. Dan pada koranya nanti saya mengundang Bapak Pendeta Fandi Kayuri untuk membuka ibadah kita pada saat siang hari ini dalam doa. Kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya Bapa Allah Maha
hadir di sini. Mari memuji, mari memuji. Angkat tangan menyembah, Bapa Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya, kita angkat tangan kanan kita sama tahta sucinya. Bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Haleluya, haleluya. Ini yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan, supaya kehidupan kami tetap merasakan hadirat-Mu dalam hidup ini Tuhan. Sebab tanpa Tuhan hadirat-Mu, kehidupan kami merasa Tuhan kering tanpa arti, tidak ada arti apa-apa Tuhan. Tolong kehidupan kami Tuhan, berkemurahan bagi kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami tetap memuji memuliakan Engkau, tetap menyembah Engkau Tuhan, tetap Tuhan menjadi saksi Tuhan dimanapun kehidupan kami berada untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap menyerahkan Tuhan ibadah pelayanan kami, ibadah puasa season yang kedua ini ke dalam tangan belas kasih sayang-Mu Tuhan. Tolong kami, biarlah Tuhan kehidupan kami berjuang Tuhan untuk mematikan Tuhan kedagingan kami ini Tuhan. Supaya Tuhan yang hanya ada Tuhan dalam hidup kami, yaitu sifat tabiat ilahi Tuhan. Oh Tuhan, semakin kami rasakan dalam hidup kami Tuhan, membarui kami, membentuk kehidupan kami sampai kami bisa segambar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau tetap menolong kami, mengimami ibadah pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua Tuhan, yang mulai pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pelayanan, dalam ibadah puasa season yang kedua ini Tuhan. Tolong yang memimpin kami, memandu kami, memuji memuliakan Engkau Tuhan. Tolong Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang mengoperasikan laptop juga Tuhan. Tolong Tuhan urapi pemain musik Tuhan, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu kehidupan kami Tuhan, yang memuji memuliakan Engkau. Tepukan tangan kami Tuhan, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Tidak ada yang terkecuali kami semua Tuhan merasakan Tuhan, oh Tuhan, cengkeraman urapan-Mu dalam hidup kami. Sampai pada hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu nanti Tuhan, urapi Tuhan, berikan roh keberanian menyampaikan firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, yang mengoreksi kehidupan kami. Oh Tuhan, membentuk kehidupan kami Tuhan, agar kami bisa sama mulia seperti Engkau. Terima kasih kuasa iblis setan yang mau mengganggu ibadah pelayanan kami, apapun bentuknya. Mulai Tuhan roh-roh jahat, roh najis Tuhan, roh main-main, roh ngantuk, kami mau usir, hancurkan pekerjaan. Kami panggil nama-Mu yang berkuasa, yaitu dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, dengan kesederhanaan kami mau buka ibadah season yang kedua ini dalam tangan belas kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji bagi nama Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah membuka ibadah kita di dalam doa pada saat siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus membalas, memberkati. Kita melanjutkan pujian kita di dalam nyanyian rohani 311 doa. 311 doa. Di dalam G.
di dalam kamar yang sepi. Di sana aku berlutut, mohon ampun padanya semua kesalahanku, dan bersyukur atas berkat-Mu. Kedamaian dalam hidupku. Bila ku dalam kesesakan, bila ku dalam kesusahan, kesedihan, duka di hati, hanya satu Engkaulah, pada Yesus Tuhanku. Padamu aku bersujud, mohon bimbingan dalam hidup. Kor doa tentramkan jiwaku, doa tentramkan jiwaku, doa teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Kor baitnya yang kedua, Tuhan membuka mataku, doa membuka mataku, doa terangi hidupku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Doa tentramkan jiwaku, doa tentramkan jiwaku, doa teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Doa membuka mataku, kita angkat tangan kanan kita, membuka mataku, doa terangi hidupku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Hanya doa yang benar, hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Sekali lagi, hanya doa, hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Puji Tuhan. Biarlah ini yang selalu menjadi kerinduan kita, sekaligus pengakuan kita, terutama pada saat season yang kedua ini, doa puasa season yang kedua ini. Biarlah kehidupan kita membawa kehidupan kita untuk menyembah Tuhan, datang menyerahkan seluruh pergumulan permasalahan yang kita hadapi, hanya percaya berharap sepenuh kepada Tuhan. Dan kalau kita percaya berharap sepenuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan sanggup menolong, menyertai kehidupan kita, bahkan memperdulikan kehidupan kita. Allah peduli, nyanyian tambahan nomor 1. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Kor Allah mengerti,
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Kita angkat tangan kanan kita. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Tiba saatnya kita akan dilawati oleh firman Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita. Tuhan mau yang merupakan wujud tangan Tuhan untuk mengerjakan kehidupan kita, membaharui kehidupan kita, sehingga kehidupan kita dilayakkan untuk menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Menyambut pemberitaan firman Tuhan, saya undang bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita pujikan nyanyian tambahan nomor 99, Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Allah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu. Pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tangan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, kini tangan-Mu bekerja. Kita mengangkat tangan kanan kita. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Pertolongan kami datang daripada Tuhan. Itu sebabnya kami tidak mau jauh daripada Tuhan. Kami rindu selalu dekat dengan Tuhan. Kami mau menikmati firman-Mu, Roh-Mu dan kasih-Mu. Itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Itu yang menjadi sumber jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami. Season yang pertama Engkau sudah berkati. Season yang kedua ini kami percaya Engkau akan semakin berkati kehidupan kami.
lewat firman yang semakin jelas dibukakan rahasianya untuk kami disucikan, untuk kami dibaharui, dipersiapkan layak menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Urapi kami semua mulai dari hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan, itu yang diajarkan sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Urapi juga seluruh umat-Mu bisa mendengarkan firman dan suatu kebutuhan, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, dan mampukan kami semua bisa melakukan firman-Mu, sehingga oleh dorongan firman dalam urapan Roh Kudus kami bisa berdoa menyembah Engkau dengan benar, penyembahan yang naik ke hadirat Tuhan, dan kami mengalami perobekan daging sampai daging kami tidak bersuara lagi. Terima kasih Tuhan, hidup Yesus semakin nyata dalam kehidupan kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu di saat kami mendengarkan firman, bahkan di saat kami berdoa menyembah Engkau Tuhan, baik lewat roh ngantuk, pikiran mengembara, roh jahat, roh najis, kelemahan tubuh, sakit, penyakit, kami tolak usir semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami mau sambut terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji bagi nama Tuhan. Saya ucapkan selamat siang, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Ya, di jam siang ini, jam yang paling capek, jam paling lemah, mengantuk, tapi kita mau kalahkan semua, kita mau robek daging kita untuk kita bisa berdoa menyembah Tuhan. Kita melanjutkan kitab Keluaran pasal 14. Keluaran pasal yang ke-14. Kita membaca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Keluaran pasal 14. Kita baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Puji Tuhan. Nah, di sini kita lihat bahwa Firaun beserta pasukannya mengejar bangsa Israel. Ya, tujuannya untuk membunuh, ya berarti menebar maut. Nah, ini Firaun beserta pasukannya. Dan pasukan Firaun terdiri dari yang pertama Firaun dan rakyatnya, itu menggambarkan setan dengan roh jahat, roh najis. Firaun dan rakyat itu setan dengan roh jahat, roh najis. Ya, itu yang mengejar gereja Tuhan hari-hari terakhir ini. Roh jahat, roh najis ditambah roh durhaka. Dalam Efesus 2 ayat 2 itu, di angkasa, penguasa di angkasa ada roh durhaka di situ. Kemudian yang kedua 600 kereta dan perwira. Ini yang kedua. 600 kereta dan perwira. Siapa mereka ini? Dalam bentuk yang rohani sekarang. Angka 6 itu sama dengan tubuh. Tubuh darah daging. Ya, tubuh yang terdiri dari darah dan daging. Itu angka 6. Ya, manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Binatang di darat dan sebagainya diciptakan pada hari yang ke-6. Jadi angka 6 itu menunjukkan tubuh, darah dan daging yang terdiri dari darah dan daging. Kemudian 0 yang pertama, 602 nolnya. 0 yang pertama itu jiwa yang kosong.
jiwa yang kosong, tanpa pengertian, tanpa urapan Roh Kudus, kosong itu, tanpa pengertian. Pikirannya, kalau Alkitab mengatakan pikiran tumpul, itu tanpa pengertian, tanpa urapan Roh Kudus. Kemudian nol yang kedua, rohnya kosong, itu roh kosong, ya, tanpa perasaan. Bahasa Alkitab perasaan tumpul, yaitu di dalam suratan di dalam Filipi, ya, pikiran perasaan tumpul, ya. Perasaan tumpul, kemudian tanpa kasih, yaitu roh yang kosong, tanpa kasih. Nah, kalau digabungkan 600 kereta dan perwira itu menunjukkan manusia yang hanya daging semata-mata, daging tok, manusia yang hanya daging semata-mata, ya, tanpa pengertian dan perasaan. Nah, itu mohon maaf, sama dengan binatang buas. Itu tanpa pengertian, tanpa perasaan, itu binatang buas, tanpa akal budi, ya, tanpa pengertian, tanpa perasaan, itu sama dengan binatang buas, menunjukkan antikris dan nabi palsu. Nah, itu Wahyu 13 ayat 1 dan ayat 11. Wahyu 13 ayat 1 dan ayat 11. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu, ayat yang ke-11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Ayat 1 ini antikris dengan kekuatan mamon, dengan roh hujat, roh kebencian. Ayat yang ke-11 nabi palsu dengan roh dustanya, ya, ajaran-ajaran palsunya. Nah, ini jadi musuh kita bukan manusia darah daging, tapi musuh kita adalah trio setan. Itu musuh kita, trio setan. Setan naga di udara dengan roh jahat, roh najisnya, roh durhakanya. Nah, itu kemudian antikris dari dalam laut, binatang buas dari dalam laut dengan kekuatan mamon, uang, roh hujat, roh kebencian, dan nabi palsu dengan roh dustanya, ajaran-ajaran palsunya. Ketiganya berupaya, ya, tadi ya mengejar orang Israel. Nah, sekarang secara rohani berupaya menghambat laju pertumbuhan rohani gereja Tuhan. Dia kejar sampai dia dapat. Nah, itu berupaya untuk menghambat laju pertumbuhan rohani gereja Tuhan, pertumbuhan rohani kita. Nah, ini yang kita hadapi hari-hari terakhir ini. Ya, trio setan. Setan sudah tahu waktunya semakin singkat, makanya dia berupaya, dia mau hambat laju pertumbuhan rohani kita. Dengan cara bagaimana? Nah, di sini Firaun bersama prajurit-prajuritnya menebar maut. Nah, jadi setan Tritunggal atau trio setan berupaya menghambat laju pertumbuhan rohani kita dengan maut. Itu caranya, dengan maut. Ini mau menghambat laju pertumbuhan rohani kita dengan maut. Ada 3 macam maut. Ada 3 macam maut. Yang pertama, maut secara tubuh. Nah, maut secara tubuh. Ini menghambat laju pertumbuhan rohani. Ketika, karena berlambat-lambat, biasanya berlambat-lambat. Oh, saya mau masuk di pengajaran, saya mau ibadah, tapi tunda-tunda waktu. Saya sudah mau setia, mau ibadah, tunda-tunda waktu. Akhirnya mengalami maut, meninggal secara tubuh, mati. Nah, tidak bisa lagi beribadah, terlambat, sudah terlambat. Nah, seperti dulu ya, ada satu ibu, saya rindu mau kembali lagi. Dulu tergembala, kemudian keluar, mau rindu kembali lagi. Belum sempat kembali sudah meninggal. Nah, itu maut secara tubuh, maut secara tubuh. Kemudian yang kedua, maut secara rohani. Maut secara rohani yaitu Efesus 2 ayat 1. Maut secara rohani, ini mematikan rohani.
Efesus 2 ayat 1. Kita membaca Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ini dosa, itu maut secara rohani, yaitu dosa. Dosa ini membuat kita terpisah dengan Tuhan. Kita tubuh, Tuhan kepala. Terpisah berarti mati, maut. Dalam Yesaya 59 tuh, ayat 1 sampai 2. Ya, itu dosa membuat kita terpisah dari Tuhan. Nah, itu menyebabkan kematian, maut. Dosa yang disembunyikan membuat hidup kita, nikah kita, persekutuan kita dalam penggembalaan, persekutuan antar penggembalaan menjadi letih lesu, beban berat. Itu dosa kalau disembunyikan, membuat hidup kita mengalami letih lesu, berbeban berat. Ya, itu berarti bersuasana perkabungan. Ya, letih lesu, beban berat itu suasana perkabungan, suasana air mata, ratap tangis, duka cita. Nah, karena beban terasa beban terus, akhirnya ditinggalkan. Nah, ini dosa. Jadi akhirnya nikah ditinggal, terjadi perceraian, penggembalaan ditinggal, persekutuan antar penggembalaan ditinggal. Nah, itu karena dia beban, ada dosa yang dipertahankan. Jadi berat melayani. Dalam nikah suasana berat, akhirnya sudah lebih baik cerai, pisah. Dosanya yang dibuang, jangan nikahnya yang ditinggal, jangan penggembalaan yang ditinggal, jangan pelayanan yang dibuang, jangan dosa yang harus kita buang. Ini dosa membuat terpisah dengan Tuhan. Coba dibacalah Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Terpisah itu beban berat. Tapi kalau dengan Tuhan enak ringan, ya. Di dalam Matius nanti dibaca juga. Kita baca dulu Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Itu yang membuat terpisah. Nah, sebaliknya kalau dosa dibuang, kita bisa datang kepada Yesus, dekat dengan Yesus, jadi enak ringan. Semua letih lesu, beban berat dibuang. Nah, kita mengalami kelegaan. Ya, Matius 11. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Ini undangan Yesus kepada kita. Undangan Tuhan kepada kita. Kita baca Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku, ayo kita yang terpisah, sekarang dipanggil, ayo mari datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, semua yang hidup dalam dosa. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, ini Tuhan panggil, ayo buang dosa. Datang kepada Yesus lewat praktek lemah lembut rendah hati. Nah, itu datang kepada Yesus lewat praktek lemah lembut rendah hati. Rendah hati dulu. Rendah hati itu kemampuan mengaku dosa. Ayo akui kepada Tuhan. Karena kalau tidak itu beban itu. Berat. Pelayanan jadi berat. Nikah jadi berat. Coba suami menyembunyikan dosa kepada istri. Istri menyembunyikan dosa kepada suami. Bertahun-tahun lamanya, berat, beban. Suatu saat tidak tahan lagi, ya cerai kita, pisah. Nah, itu dalam penggembalaan juga, gembala ada dosa dia pertahankan, pelayan-pelayan ada dosa dia sembunyikan, berat. Akhirnya suatu saat nih, lepas, tinggalkan penggembalaan, tinggalkan pelayanan, itu terpisah dari Tuhan selama-lamanya, maut itu. Nah, mari, ayo datang kepada Yesus rendah hati, belajar rendah hati. Kita diundang, mari datang kepadaku, belajar rendah hati, belajar mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama. Setelah diampuni, jangan diulangi lagi. Nah, itu rendah hati. Kemudian belajar lemah lembut, yaitu mau menerima firman sekeras apapun. Ayo,
Firman itu yang menunjuk dosa kita, terima. Terima, menerima firman sekeras apapun itu, belajar lemah lembut. Mau menerima firman sekeras apapun. Dan lemah lembut juga mau belajar untuk mengampuni. Itu lemah lembut, belajar untuk mengampuni. Kadangkala dosa kita sudah akui dengan kerendahan hati. Baik, sudah lepas dari dosa secara pribadi, dosa sendiri. Tetapi dosa orang lain kita tidak mau lepas. Nah, tidak mau mengampuni. Nah, dosa orang lain melekat kepada kita. Sama, maut juga itu. Dosa sendiri sudah dia lepaskan. Dosa orang lain tidak dilepaskan. Rugi. Orang lain dia sudah mengaku, rendah hati dia mengaku kepada kita. Dia sudah terlepas. Nah, kita tidak mau mengampuni. Dia tertolong, dia lepas dari maut. Kita tidak mau mengampuni. Kita yang terikat dengan maut, dikuasai maut, ya rugi sekali, rugi. Ayo belajar mengampuni, melupakan dosa, diampuni, dilupakan dosanya, jangan diungkit-ungkit lagi, jangan. Rendah hati tadi mengaku, setelah diampuni jangan diulang. Nah, kalau mengampuni, setelah mengampuni jangan ungkit-ungkit lagi, jangan. Biasanya sudah mengampuni, tapi begitu dia buat kesalahan sedikit lagi, nah itu kan dulu kamu seperti ini, nah, diungkit lagi. Wah, tidak nyaman, tidak enak. Itu maut, harus dilepaskan. Puji Tuhan. Kemudian maut yang kedua, 2 Petrus 2 ayat 1. Maut yang kedua, 2 Petrus pasal yang kedua ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ini maut yang kedua. Ajaran-ajaran palsu. Itu maut. Ajaran palsu. Makanan yang tidak dikenal. Nah, maut itu ajaran palsu, sama dengan makanan asing. Makanan yang tidak dikenal. Ya, kalau sudah berbeda dengan ajaran yang kita terima, kita rasa asing. Wah, kok lain ya, lain. Ya itu maut itu. Jangan dimakan, jangan didengar. Roma mengatakan hindari, jauhi. Jangan didengar. Oh, ini lain, beda ini, beda. Dulu apalagi kami dari Lempinel. Dulu di Lempinel kami diajar A. Oh, ini kok B. Ah, jangan, itu ajaran asing sudah. Lari, enggak usah dengar. Itu dalam 2 Raja-Raja ya. 2 Raja-Raja pasal 4 ada makanan asing, makanan yang tidak dikenal. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-39. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat mulai dari ayat 38 lah. Dari ayat 38 sampai ayat 40. 38 sampai 40, judulnya maut dalam kuali. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar, dan memetik daripadanya labu liar serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Makanan tidak dikenal. Kemudian dicodoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Maut, makanan asing. Nah, ini hati-hati. Ya, tanda-tandanya, apa tanda-tanda maut ini? Tanda ajaran asing, makanan yang tidak dikenal. Tanda yang pertama, tidak tertulis dalam Alkitab. Itu, tidak tertulis dalam Alkitab. Atau tertulis dalam Alkitab, tapi diterangkan dengan logika manusia. Itu ajaran asing. Dengan logika, dengan ilmiah, ya, mimpi, ilustrasi. Dalam Yudas 1 ayat 8 ada orang yang bermimpi-mimpian. Nah itulah. Firman diterangkan dengan mimpi.
Diterangkan dengan logika. Tadi malam saya mimpi begini. Oh, pas firman Tuhan seperti begini. Jadi inilah dikait-kaitkan. Nah, itu firman yang tertulis dalam Alkitab tapi diterangkan dengan logika, dengan mimpi, ilustrasi. Sehingga bertentangan dengan pengajaran yang benar yang sudah kita terima. Ayo, sudah sekian tahun, berapa tahun dalam pengajaran. Kalau sudah bertentangan jangan diterima itu, jangan didengar. Itu ajaran asing, jangan dimakan, itu maut. Kemudian tanda yang kedua, tanpa penyucian. Nah, itu bisa ditahu, bisa kita raba, ajaran asing itu tanpa penyucian. Sebab tujuan diberitakan hanya untuk mendapatkan keuntungan jasmani. Makanya tanpa penyucian. Tujuan diberitakan itu untuk keuntungan jasmani, untuk perut. Nah, itu hati-hati. Coba kita baca Roma pasal 16. Roma pasal 16 ayat 17 sampai 18. 17 sampai 18. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Hati-hati. Inilah tanda ajaran asing, ajaran palsu. Ya, tidak tertulis dalam Alkitab atau tertulis dalam Alkitab tapi diterangkan dengan logika manusia, ilmiah, dengan lawak-lawak, mimpi-mimpi dan sebagainya. Sehingga bertentangan dengan pengajaran yang telah kita terima. Seperti dulu karena dilihat di museum, akhirnya kayu lintang sudah dirombak. Ya, pernah terjadi seperti itu. Katanya ini lebih kuat. Nah, kayu lintang yang seharusnya bersilang begini, di tengah yang ada yang palang begini, dirombak. Jadi mendatar semua, sama. Tiga-tiga mendatar. Nah, karena dilihat di museum, katanya lebih kuat. Nah, itulah. Jadi sudah diterangkan dengan museum, ilmu pengetahuan. Nah, bukan lagi dari Tuhan. Tuhan tolong kita. Nah, itu 1 Timotius 6, baca lagi. 1 Timotius pasal 6 ayat 2b sampai ayat 5. 1 Timotius pasal 6 ayat 2b sampai ayat 5. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, dan ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Perhatikan, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah, inilah ajaran palsu. Itu ajaran yang hanya untuk mencari kepentingan sendiri, ya. Itu ajaran palsu. Tandanya ya, tanpa penyucian. Tujuannya hanya untuk kepentingan perut, kepentingan diri sendiri. Hati-hati. Hanya mencari keuntungan, hati-hati ya. Jangan sampai kita terjebak dengan ajaran palsu ini. Itu ekor naga. Nanti juga di Tentena diterangkan. Ekor naga itu ajaran palsu. Hati-hati. Bintang bisa jatuh. Bintang bisa jatuh. Kalau kita lihat sekarang, orang-orang yang sudah dipakai luar biasa. Dulu pengajaran. Dipakai luar biasa. Kabar mempelai. Jatuh. Kena ekor naga. Hati-hati. Nah, dan kebanyakan kejatuhan itu terjadi ketika sudah berhasil secara jasmani. Nah, ini yang menjadi awasan bagi saya juga. Ketika jasmani sudah mulai maju, meningkat, di situ bisa kena ajaran palsu, bisa jatuh. Dulu waktu masih merintis, ini pengajaran yang benar, ini pengajaran, sampai ingat-ingat moto di Lempini, lebih baik ditolak berdasarkan pengajaran benar, bersama pengajaran benar, daripada diterima tanpa pengajaran yang benar. Oh, sudah berhasil,
Sudah bisa beli mobil, ganti mobil lagi, sudah bisa beli ini, beli itu, wah sudah berhasil. Sudah ajarannya sudah melenceng. Hati-hati. Cara kerja ajaran palsu, cara kerja maut masuk lewat ajaran palsu adalah lewat persekutuan. Tadi sekumpulan nabi-nabi dalam 2 raja-raja, lewat persekutuan. Siang hari ini juga dikoreksi persekutuan kita. Ayo, kalau Bapak Ibu temukan makanan asing, ajaran yang lain bertentangan dengan yang sudah diterima, ya jangan mau. Rugi datang, rugi. Yang ikuti lewat siaran langsung juga rugi paket datanya. Kalau makanan asing yang disajikan. Itu hati-hati. Cara kerjanya masuk lewat persekutuan. Persekutuan. Makanya hati-hati dan teliti dalam bersekutu. Kita harus hati-hati dan teliti dalam bersekutu. Persekutuan atau istilah lainnya fellowship, dalam bahasa Inggris ya, fellowship itu sama dengan makan bersama, itu persekutuan. Atau fellowship itu makan bersama. Jadi kalau bersekutu, lihat makanannya, bukan lihat orangnya, siapa yang khotbah, bukan lihat gedung gerejanya, bukan lihat yang jasmani, bukan. Mau bersekutu, lihat makanannya. Makanan yang sehat atau racun. Kalau sehat, ayo di situ bersekutu. Kalau racun, hindari, rugi. Dan persekutuan itu dimulai dari nikah. Ini beberapa anak muda yang belum menikah ini. Persekutuan itu dimulai dari nikah. Persekutuan tubuh Kristus. Ayo masuk nikah. Bukan lihat ganteng cantiknya. Bukan lihat kaya miskinnya, bukan itu, bukan lihat apa ijazahnya, kedudukannya dan lain sebagainya. Lihat pengajarannya, harus satu. Makanan sehat. Ayo lihat itu. Kalau tidak satu ya jangan dipaksa. Jangan, supaya nikah tidak mati. Tapi nikah kita bisa masuk nikah yang rohani. Kemudian lebih membesar persekutuan, penggembalaan. Ayo, penggembalaan bukan lihat orangnya, tapi lihat pengajarannya, makanannya harus sehat. Harus sehat, pengajarannya harus sehat, harus satu pengajaran benar. Maka pasti mengarah pada satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Ini maut kita hadapi. Ya, Tuhan tolong kita. Nah, antar penggembalaan juga ya. Sekarang kita belum bisa persekutuan antar penggembalaan karena ini masih pandemi ini. Ya berdoa semoga ke depan bisa diadakan lagi persekutuan antar penggembalaan. Nah, lihat pengajarannya. Pokok persekutuan itu pengajaran yang sehat, yang benar. Nah, ini maut yang kedua. Maut yang kedua. Maut yang pertama maut secara tubuh. Yang kedua maut secara rohani. Ada dosa, sampai puncaknya dosa. Juga ajaran-ajaran palsu. Racun, itu racun. Coba sedikit saja racun dimakan. Racun itu tidak usah banyak-banyak, sedikit saja sudah mati. Kopi sianida. Sedikit saja. Apalagi racun sedikit saja bisa mati rohani. Tuhan tolong kita. Kemudian maut yang ketiga, maut kekal. Itulah kematian kedua di neraka. Wahyu 20 ayat 14. Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Itu maut kekal, neraka. Kematian kedua, neraka. Ya, ayo hati-hati kita. Kalau maut secara rohani kita tidak hindari, malah kita terobos saja. Dosa kita lakukan, ajaran palsu dengar terima saja, yang penting saya untung. Tidak dibangkitkan, tidak hidup rohaninya, arahnya kematian kedua, neraka. Neraka. Eutikus sempat mengalami maut. Kenapa dia mengalami maut? Mati. Ya, karena duduk di jendela. Satu telinga mendengar suara Paulus, satu telinga mendengar suara di luar. Nah inilah. Kalau kita buka telinga mendengar yang lain, bahaya. Akhirnya tertidur. Sebelum mati tertidur dulu. Nah, itu cara kerjanya maut. Ajaran palsu itu membuat tertidur.
rohani. Sudah tidak bergairah lagi, di gereja sudah tidak bergairah lagi. Karena dia sudah dengar ajaran yang lain. Sudah tidak semangat lagi melayani, sudah tertidur. Lama-lama jatuh, mati. Dari tingkat 3 itu. Eutikus jatuh dari tingkat 3. Tingkat 3 itu sudah, kalau dalam tabernakel tingkat 3 itu ruangan maha suci. Rohaninya sebenarnya sudah mau sempurna. Jatuh, mati. Hati-hati, ajaran palsu itu, maut itu. Hati-hati. Nah, untung masih ada Paulus, hamba Tuhan yang punya bobot rohani, punya muatan firman. Paulus datang merebahkan diri. Coba ya, di dalam, nah, saya tidak persiapkan ini, tapi Tuhan ingatkan tentang Eutikus dalam Kisah Para Rasul. Pasal berapa itu Eutikus? Bisa dibantu? Kisah Rasul pasal 20, ya terima kasih, ayat 9 sampai ayat yang ke 11, 12 sampai 12, 9 sampai 12. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Nah ini, hati-hati, duduk di jendela. Nah, duduk di jendela. Nah ini, mengapa maut secara rohani bisa masuk? Baik dosa, baik ajaran palsu bisa masuk. Penyebabnya karena duduk di jendela. Artinya tidak menghargai firman. Duduk di jendela, tidak menghargai firman. Pemberitaan firman tidak dihargai. Tidak sopan kan? Duduk di jendela. Seharusnya duduk di kursi. Kalau di dalam Markus duduk di rumput. Nah, ini duduk di jendela. Tinggi hati, sombong, tidak menghargai firman, itu sombong. Tidak menghargai firman, sombong. Ya, lewat praktek selalu mengelak dari firman. Oh bukan saya. Nah, itulah. Kalau sudah seperti itu, oh bukan saya. Firman ini bukan saya. Sebentar lagi dia kena ajaran lain. Sebentar lagi dia kena dosa. Bukan saya. Seperti Yudas. Bukan saya. Bukan aku ya Rabi. Bukan aku. Padahal sudah dia. Nah itulah, hati-hati. Kena ajaran palsu. Sombong. Prakteknya ya, tidak mau menerima penyucian, selalu mengelak. Bukan saya, bukan saya. Nah itu. Akhirnya buka telinga, dengar ajaran lain. Lama-lama rohaninya tertidur. Sudah tidak bergairah lagi. Ya, sudah tidak bergairah sembahyang. Itu. Kenapa tidak bergairah lagi sembahyang? Nah, penyebabnya tinggal dua ini. Ada maut dua tadi. Dosa, kalau bukan dosa ajaran palsu. Kalau sudah dosa ada, ya sudah malas sembahyang itu. Sampai puncaknya dosa, sudah tidak mau sembahyang. Sudah tidak mau melayani, sudah tidak bergairah. Karena ada dosa atau ajaran palsu, tinggal diraba, dilihat saja. Dosa dan ajaran palsu. Nah, akhirnya jatuh, mati rohani. Nah, bagaimana supaya tertolong? Bagaimana supaya bisa tertolong orang yang mengalami maut supaya tertolong? Nah, harus ditangani oleh hamba Tuhan yang benar tahbisannya. Seperti Paulus, hamba Tuhan yang penuh muatan firman. Bukan hamba Tuhan yang kosong dari firman. Paulus, hamba Tuhan yang dipercaya firman. Nah ini, ayo harus ditangani oleh Paulus. Sekarang hamba Tuhan yang dipercaya firman, yang benar tahbisannya. Itu. Jadi orang yang mengalami maut, ayo jangan lepas dari pelayanan hamba Tuhan. Selama kita masih ditangani oleh hamba Tuhan yang benar, mungkin rohani kita sudah mati karena dosa, karena ajaran palsu.
tapi masih ada hamba Tuhan yang bisa menolong. Hamba Tuhan yang dipercaya firman, yang memberitakan firman. Tadi istilahnya dia mendekap. Paulus itu merebahkan diri ke atas orang muda, mendekapnya. Mendekap waktu dipeluk erat, mendekap. Nah, beratnya Paulus seluruhnya menimpa Eutikus. Menindih Eutikus, menekan Eutikus. Jadi supaya tertolong, lewat satu, lewat hamba Tuhan, diperincilah. Satu, untuk tertolong orang yang mengalami maut rohani. Cara untuk tertolong, satu, lewat pelayanan hamba Tuhan yang benar tabisannya. Dua, lewat pemberitaan firman yang ada isi. Bukan firman yang kosong. Lewat pemberitaan firman yang punya bobot, yang ada isi. Firman sepenuh. Lewat pemberitaan firman dengan sepenuhnya. Tidak dihalang-halang, tidak dibijaksanai, tidak ditambah kurang. Firman yang sepenuh seperti Paulus merebahkan diri di atas Eutikus. Merebahkan diri di atas Eutikus, ditekan, ditindis dari atas. Beratnya Paulus seluruhnya timpa kepada Eutikus. Ini pemberitaan firman secara sepenuh. Tidak dibijaksanai, tidak ditambah kurang. Nah, itu cara menolong orang yang mati rohaninya, mengalami maut. Ayo, jadi kalau kita yang hidup, mari bawa ini tadi. Ketika diangkat orang, ayo ada yang angkat, bawa kepada Paulus. Nah, kalau kita yang hidup, ayo bawa, bersaksi. Kembali lagi poin session pertama tadi, bersaksi. Bawa mereka dengar firman untuk mengalami pelayanan firman secara sepenuh, didekap. Puji Tuhan, semoga kita bisa mengerti. Nah, ini kalau sudah didekap pasti hidupnya tadi ya. Jangan ribut sebab ia masih hidup. Lewat pemberitaan firman sepenuh, rohani yang tadinya mati bisa hidup. Dalam Yohanes 5 juga kan, orang dalam kubur mendengar suara Yesus dibangkitkan. Suara firman sepenuh itu yang bisa menolong, membangkitkan kehidupan yang sudah mati rohaninya. Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Yuk, jangan sampai keadaan kita mati rohani. Puji bagi nama Tuhan. Nah, setelah kemudian ini sudah ada hamba Tuhan yang benar tabisannya melayani. Sudah ada firman sepenuhnya kita bisa terima. Nah, dari pihak kita sekarang supaya kita hidup bagaimana? Dari pihak Tuhan untuk menolong ada hamba Tuhan yang benar tabisannya. Ada firman sepenuh yang diberitakan. Nah, dari pihak kita supaya hidup, supaya tertolong, tidak mati. Ayo kita baca dulu di dalam 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 26. 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 26. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah, di bawah kaki Tuhan musuh ditaklukkan, dan musuh yang terakhir adalah maut, ditaklukkan di bawah kaki Tuhan. Tadi untuk lepas dari maut dari pihak Tuhan ada hamba Tuhan yang benar tabisannya, ada firman sepenuh. Dari pihak kita, ayo banyak tersungkur di bawah kaki Tuhan. Itu untuk lepas dari maut. Banyak tersungkur di bawah kaki Tuhan. Nih, pada kesempatan ini, season 1 kita sudah menyembah. Season 2, ayo lagi tersungkur menyembah Tuhan. Tersungkur menyembah Tuhan. Nah, ini. Menyembah itu berarti ada nafas. Hidup. Nafas. Penyembahan itu nafas hidup orang Kristen. Berarti hidup. Nah, ayo menyembah. Ditambah dengan doa puasa. Ya, ditambah doa semalaman. Nah, kita bisa hidup kembali. Penyembahan itu perobekan daging. Daging ini yang disusupi oleh maut. Manusia daging ini yang disusupi oleh maut. Makanya harus dirobek itu. Supaya maut tidak bisa menyusup lagi. Ya, karena kepentingan daging,
terima ajaran lain. Karena keinginan daging berbuat dosa. Nah, ini daging ini yang mau disusupi oleh maut. Ayo dirobek lewat doa penyembahan. Tambah doa puasa. Ayo banyak tersungkur di bawah kaki Tuhan menyembah. Kita tersungkur menyembah Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Hasilnya kalau kita tersungkur menyembah di bawah kaki Tuhan. Hasilnya, mari kita baca Wahyu pasal 4. Nah, setelah hidup, dapat bonus lagi. Nah ini dari pihak Tuhan, kalau kita mati rohani, Tuhan masih mengutus ada hamba Tuhan yang benar tabisannya, ada firman sepenuh diberitakan. Dari pihak kita supaya hidup, ayo menyembah, tersungkur, menyembah rohani hidup, ada nafas hidup dari Tuhan. Nah hasilnya kita baca Wahyu 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Wahyu 4 ayat 9 sampai ayat 11. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab perhatikan, Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Nah, ini hasilnya. Kita mau menyembah Tuhan, hasilnya firman, pengajaran yang benar yang kita terima mengandung kuasa penciptaan. Dan oleh karena kehendak-Mu, kehendak Tuhan, firman, kita mengalami kuasa penciptaan. Secara jasmani, juga secara rohani. Secara jasmani apa? Kuasa penciptaan Tuhan itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ayo, kita butuh, ada kebutuhan. Ayo, hidup dulu. Yang kita kejar sekarang rohani hidup dulu. Bukan jasmani hidup, bukan. Rohaninya hidup dulu, itu yang kita kejar. Seringkali dibalik, rohaninya diabaikan mati, yang penting jasmani hidup. Dan bangga, buktinya saya diberkati, padahal mati. Saya diberkati, kok saya diberkati. Padahal sebenarnya dia mati. Ayo, yang kita kejar rohani hidup dulu. Maka secara jasmani pasti hidup. Ada kuasa penciptaan, dari tidak ada menjadi ada. Dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ayo menghadapi masalah yang mustahil. Kuasa penciptaan lewat firman mampu menghapus kemustahilan. Jangan dibalik ya, seperti pernah dulu ibadah rumah tangga. Karena terpaku dengan kata tidaknya itu. Jadi kesannya kalau tidak itu yang negatif. Tuhan, yang kepala rumah tangga bersaksi. Puji Tuhan, Tuhan selalu menolong dari yang tidak mustahil menjadi mustahil. Karena ada kata tidaknya itu. Saya sempat ikuti sudah waktu masih di rumah yang lama. Nah, sekarang sudah di rumah yang baru. Itu dulu kami ketawa. Karena itu mungkin gugup lah mau bersaksi. Waktu ibadah syukuran rumahnya gugup nih bersaksi. Jadi Tuhan mampu mengubahkan mustahil menjadi tidak. Yang tidak mustahil menjadi mustahil. Bukan. Terbalik. Ini kuasa penciptaan. Mari apa yang sudah mustahil. Bagaimana tidak ada jalan keluar. Ayo kejar dulu rohani hidup. Mungkin ketika kita menghadapi kemustahilan itu rohani kita sudah mati. Masih ada hamba Tuhan, Tuhan utus yang benar tabisannya. Ada firman sepenuh yang dia beritakan. Sikap kita tersungkur. Banyak tersungkur, banyak menyembah. Merasa tidak layak. Karena kemurahan Tuhan kita bisa menerima firman. Kita terima, kita mau praktekkan. Kuasa firman itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Secara rohani, kuasa firman pengajaran menciptakan kita kembali segambar dengan Allah Tritunggal. Kita diciptakan kembali segambar dengan Allah Tritunggal. Kita menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Puji bagi nama Tuhan. Ayo, season yang kedua ini yang menjadi
fokus penyembahan kita biar rohani kita hidup, ya. Jangan mati. Dan ayo, mungkin ada keluarga saudara yang rohaninya mati, ayo kita berupaya menolong mereka. Bersaksi, saksikan pengajaran ini. Banyak tersungkur di bawah kaki Tuhan, itu kekuatan kita. Tersungkur, dengan kita tersungkur menyembah, ada kekuatan untuk praktek firman. Firman itu yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Mustahil menjadi tidak mustahil. Sampai kita diubahkan sempurna sama mulia dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita mau menyembah Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau. Kita tersungkur menyembah Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Amin. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan bersenandung. Haleluya. Dari pihak Tuhan mau menolong. Ada hamba Tuhan yang benar tahbisan. Ada firman sepenuh diberitakan supaya rohani kita hidup. Dari pihak kita tersungkur menyembah. Haleluya. Penyembahan itu
memampukan kita bisa menerima firman-Nya. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Permulaan rohani mati adalah tidur rohani. Sudah tidak bergairah lagi dalam hal yang rohani. Haleluya. Kita periksa. Bisa disebabkan karena dosa atau karena ajaran-ajaran yang lain. Haleluya. 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 Masih ada harapan, kesempatan bagi kita untuk hidup rohani kita. Jangan mati. Jangan mencapai kematian kedua, neraka. Jangan. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Terpuji namamu. Haleluya. 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 Haleluya.
Glory bagimu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, kami puji, kami sembah. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagimu. Haleluya. 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 Terpuji namamu. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Ya Yesus. Ya Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Haleluya, 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 oh haleluya. Kami puji nama-Mu, haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya, Engkau baik Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, haleluya. Engkau baik Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Glory bagi-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Oh puji nama-Mu, haleluya, haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Haleluya.
terpuji namamu, haleluya, 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 terpuji namamu Tuhan, haleluya, glory bagimu, haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami menyembahmu, haleluya, haleluya, glory bagimu, glory bagimu Yesus, haleluya, 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 terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu, oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami menyembahmu, haleluya, 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 terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, kami menyembahmu Tuhan, haleluya, 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 terima kasih, terpuji namamu, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya, 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 Engkau baik Tuhan, Engkau baik bagi kami, haleluya, haleluya, kuasa-Mu nyata, haleluya, haleluya, oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpuji namamu, haleluya, haleluya, ada kuasa penciptaan dalam firman-Mu, haleluya, 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 Kau memberi kami hidup, rohani hidup, jasmani juga hidup, oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, ajaib Tuhan, haleluya, haleluya, ajaib Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, glory bagimu, haleluya, haleluya,
Terima kasih Tuhan, oh Engkau baik bagi kami, haleluya, haleluya, terpuji namamu, terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, haleluya, haleluya, menyembahmu. Haleluya, kami menyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, oh Engkau baik bagi kami, terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami, terima kasih. Kami menyembahmu, kami memuji, memuliakan namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, haleluya, haleluya. Terpuji namamu Yesus, kami menyembahmu, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Glory bagimu, haleluya, haleluya, haleluya.
Kami sembah Engkau, haleluya. Terima kasih, terpuji nama-Mu, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu. Kita menyanyikan kuasa Tuhan, hancurkan kuasa iblis. Haleluya, 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 haleluya. Kuasa Tuhan, hancurkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan, hiburkan hatiku. Angkat susah, angkat susah, hatiku dapat glory. Semua baru waktu Yesus datang. Kuasa Tuhan, kuasa Tuhan, hancurkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan, hiburkan hatiku, hiburkan hatiku. Angkat susah, hatiku dapat glory. Angkat susah, hatiku dapat glory. Semua baru, semua baru waktu Yesus datang. Kuasa Tuhan, kita bangkit berdiri. Kuasa Tuhan, hancurkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan, hiburkan hati. Kuasa Tuhan, hiburkan hatiku. Angkat susah, hatiku dapat glory. Angkat susah, hatiku dapat glory. Semua baru, semua baru waktu Yesus datang. Dengan bersenandung, haleluya. Haleluya.
setan mau menghambat pertumbuhan rohani kita dengan kuasa maut, baik maut secara tubuh, juga maut secara rohani, dosa-dosa dan ajaran palsu. Tapi jika kita banyak tersungkur di bawah kaki Tuhan, mau menerima firman, mau menyembah Tuhan, kuasa Tuhan menghancurkan kuasa iblis. Haleluya. Semua baru, kita diciptakan kembali segambar dengan Dia. Secara jasmani juga ada kuasa penciptaan. Angkat susah, hatiku rasa glori dengan sambil kita mengangkat kedua tangan kita berserah kepada Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan menghancurkan kuasa iblis. Haleluya, yakin, haleluya. Ada kuasa penciptaan kita boleh alami. Sembah Dia, haleluya, 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 haleluya. Kami tidak mampu menghadapi maut, kuasa iblis. Hanya kuasa-Mu yang mampu menolong kami. Haleluya. Maut secara rohani mau mematikan kerohanian kami. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan, kuasa firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pegang kami semua, peluk kami semua, bentengi lindungi kami semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada pagar perlindungan Tuhan di sekeliling kehidupan kami untuk melindungi kami dari pekerjaan iblis setan lewat kuasa mautnya, lewat badai mautnya yang mau menghancurkan kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap menyerahkan pergumulan kami, baik pergumulan nikah, buah nikah. Tuhan tolong berikan kemenangan, satukan dalam satu firman pengajaran benar. Pergumulan ibadah pelayanan tetap setia, berkobar beribadah melayani, berikan kesempatan kesetiaan untuk tergembala sungguh-sungguh. Juga pergumulan untuk ibadah, untuk menghadapi penyakit, Tuhan tolong. Untuk kesehatan, Tuhan tolong. Umat-umat yang terganggu kesehatan, Tuhan ampuni, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan kuasa bilur-Mu Tuhan. Mohon belas kasih kemurahan-Mu. Juga usaha pekerjaan umat-umat untuk berkati, menghadapi jalan buntu, buka jalan Tuhan. Yang mencari pekerjaan, buka jalan tapi tidak mengganggu ibadah pelayanan. Yang sudah bekerja, Tuhan, pekerjaan yang ada tidak menghambat untuk beribadah melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukakan tingkap langit, curahkan berkat-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Terima kasih pelayanan tempat ini di Tentena, di Tonusu, di Diora. Tuhan berkati. Tuhan semakin membukakan rahasia firman, pertambahkan jiwa-jiwa yang sudah undur tarik dengan tali kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih pembangunan rumah ibadah secara fisik Tuhan. Yehova Jireh menciptakan dari tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mampukan hamba-Mu untuk melayani Engkau dalam tabisan benar, dalam kesucian. Dan berikanlah roh-Mu yang Kau sudah berikan kepada orang tua rohani hamba-Mu, orang tua rohani kami. Berikan kepada hamba untuk bisa mengerjakan pelayanan yang Engkau percayakan ini, untuk membawa jiwa-jiwa yang Engkau percayakan layak jumpa dengan Engkau Yesus, mempelai pria surga. Kami diperhadapkan dengan pencobaan yang terbesar yang akan melanda dunia, itulah aniaya antikris Tuhan. Kami tidak akan bertahan, tidak akan mampu jika harus masuk di dalamnya. Sebab itu tolong kami, mampukan kami untuk selalu mengikuti kehendak Tuhan. Mau selalu disucikan, dibaharui, mau belajar tak dengar-dengaran, merobek daging
daging kami, sehingga kami boleh mencapai kesempurnaan, tersingkir dari aniaya antikris yang akan datang ini. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji namamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk pemerintah kami, bangsa kami, dari pusat sampai ke daerah. Engkau berkati, berikan rasa takut akan Kau dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Aparat keamanan, TNI, Polri, semua berkati. Para medis semua diberkati oleh Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Kami juga berdoa untuk istri hamba-Mu yang akan menanti proses persalinan, berikan kekuatan, kesehatan ibu dan bayi sampai melahirkan dengan normal, sehat, sempurna. Kaum muda remaja Tuhan berkati, jauhkan dari pergaulan dunia yang jahat dan najis. Anak-anak sekolah minggu juga Tuhan berkati, bertumbuh dalam Engkau, dalam takut akan Tuhan. Keluarga yang rindu memiliki buah nikah Tuhan, tolong juga Engkau menjawab kerinduan hati mereka Tuhan, biar kehendak-Mu Tuhan saja yang jadi. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Ampuni segala dosa kesalahan kami semua. Kami akan beristirahat untuk sementara waktu, melanjutkan pada season yang terakhir. Tuhan tolong Engkau tetap berikan kekuatan, kesehatan. Kami berdoa berpuasa bukan untuk menjadi sakit, tetapi untuk menjadi sehat, terutama sehat rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Season yang terakhir kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Bukakan rahasia firman-Mu bagi kami semua. Gerakan jiwa-jiwa untuk beribadah melayani Engkau. Kami merindu terjadi kegerakan yang besar. Kegerakan dalam firman, pengajaran benar terjadi di daerah kami ini. Jiwa-jiwa boleh tuai masuk di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, mengakhiri season yang kedua. Haleluya. Amin. Selamat siang. Jam